Kita beralih ke Jakarta Selatan, Tribuners. Di sana ada pengrajin batik tulis yang masih bertahan di era gempuran zaman ini. Meski awalnya sangat asing dengan membatik, namun perempuan asal Tapanuli ini bertekad untuk melestarikan warisan budaya batik. Ia juga berharap masyarakat bisa mencintai batik dan menghargai beragam produk lokal. Lantas bagaimana kisah pengrajin batik ini akan disampaikan oleh rekan Yolanda Putri dari Warta Kota. Silakan rekan Yolanda. Baik Ariska dan selamat sore Tribuners. Memang betul di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Rumah Batik Pak Batu, terdapat perajin batik yang bernama Erina. Ia sudah bergabung di Rumah Batik Pak Batu Jakarta Selatan sejak tahun 2015. Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya dirinya tidak bisa menggambar atau membuat pola dan sangat asing sekali tentang menggambar ataupun membatik. Namun karena keinginannya yang begitu besar untuk ikut melestarikan warisan budaya Indonesia seperti batik ini, akhirnya ia mau belajar dan ingin dan aktif mengikuti pelatihan di rumah batik Pal Batu Jakarta Selatan. Kepada Warta Kota Live.com, ia juga menjelaskan bagaimana tahapan membuat batik tulis, di mana persiapannya itu harus dipersiapkan seperti kain yang sudah dipola atau digambar. Lalu setelah digambar baru dilapisi dengan tinta malam atau dengan mencanting. Ketika dicanting, nantinya gambar yang sudah dipola itu lalu memasuki proses pewarnaan, di mana di rumah Pal Batu itu sendiri menggunakan pewarna remasol atau tekstil yang nantinya setelah diberi warna baru bisa dijemur, begitu Rizka dan Tribuners. Nah, menurutnya proses membatik ini membutuhkan waktu yang beragam sesuai tingkat kesulitan motif dan besarnya ukuran kain. Erina juga melanjutkan bahwa koleksi batik di rumah Pal Batu ini terdiri dari batik tulis ataupun batik cap. Dia mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia terutama memang masih cukup awam mengenai bahwa batik itu sebagai model, padahal sebenarnya batik itu merupakan sebuah proses. Adapun salah satu yang membedakan antara batik tulis dan batik print, di mana batik tulis mengeluarkan aroma malam yang cukup kuat. Selain itu juga cara mencuci batik tulis juga harus hati-hati, sebab jika salah dalam mencuci, warna batik akan cepat pudar. Rina juga menjelaskan kisaran harga yang dibanderol untuk jenis batik tulis atau batik cap itu tergantung pada motif yang dimiliki. Kedepannya perempuan asal Tapanuli ini mengatakan bahwa masyarakat Indonesia atau dirinya berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa terlebih dahulu mencintai warisan atau produk dalam negeri seperti batik, di mana menurutnya jika sudah mencintai pasti akan merawatnya dengan baik.